Ustadz Abdul Somad memang sering bikin geleng-geleng kepala. Beredar viral ceramah lawas UAS yang melarang jemaah menyebut kata minggu. Menurut UAS, kata minggu berasal dari kata domingo, artinya hari menyembah Tuhan Yesus Kristus. Respon pun berdatangan. Salah satu jawaban yang pas datang dari pemilik akun Twitter @rosella_setia. Dia menggunakan suara Google melalui Twitter. Dia bilang nama hari Minggu memang ada hubungannya dengan Yesus Kristus, tapi itu kan tidak akan mengganggu keimanan umat Islam. Rosella kemudian bilang, kalau Abdul Somad mau konsisten, seharusnya dia tidak menyebut nama bulan, karena beberapa diantaranya berasal dari nama dewa kafir. Misalnya, Januari itu berasal dari kata Janus, yang adalah salah satu dewa dalam mitologi Roma, katanya. Karena itu, kalian jangan lagi menyebut bulan Januari, karena nanti bisa mencemarkan iman kalian, sindir Rosella. Sementara Februari berasal dari kata Februs, dewa pemurnian, kekayaan, dan kematian. Maret berasal dari kata Mars, dewa perang dalam mitologi Roma. April berasal dari kata Aphrodite, nama Dewi Venus dalam bahasa Yunani. Mei berasal dari kata Maya, salah satu dewi dalam mitologi Roma. Juni berasal dari Juno, istri dari dewa Jupiter dalam mitologi Roma. Sedangkan Juli dan Agustus berasal dari nama dua orang kaisar Romawi yang terkenal, yakni Julius Caesar dan Kaisar Agustus. Bahkan lebih dari itu, Rosella melarang Abdul Somad menyebut Masehi. Masehi itu bahasa Ibrani, yang dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos, yakni menuju pada Yesus. Dia juga menyuruh UAS tidak memakai semua produk kafir, mulai dari listrik, mobil, hingga pesawat. Kalau kamu mau fanatik, konsistenlah dalam segala hal dan kita lihat apakah kamu masih bisa hidup di dunia modern ini, tantangnya. Jawaban-jawaban itu menampar pernyataan Ustadz Abdul Somad dengan telak. Karena itu, gunakanlah logika ketika berceramah agama. Beragama tanpa logika menjadikan agama bahan tertawaan. Lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya! Karena saya dari latar agama yang bukan Kristen, sehingga keluarga saya sepertinya tidak senang dan banyak yang menolak saya. Tetapi puji Tuhan, saya terus berdoa. 7 tahun ibu saya berjumpa dengan Yesus, ayah saya berjumpa dengan Yesus, adik saya berjumpa dengan Yesus, dan keluarga saya banyak sekarang yang sudah percaya Yesus. Haleluya! Haleluya! Itulah saudara yang dialami oleh kepala penjara Filipi ini. Dia berkata, jadi bagaimana supaya aku selamat? Saudara tahu kira-kira kenapa kepala penjara ini berkata demikian? Apakah Anda pikir maksud kepala penjara ini selamat masuk surga? Bukan. Maksudnya selamat dari jabatan, selamat tidak dipidana, selamat keluarganya tetap bisa menikmati fasilitas pemerintah yang ada. Karena dia seorang kepala penjara, itu gajinya luar biasa. Saudara, fasilitasnya luar biasa. Haleluya. Tetapi apa jawab Paulus? Kalau kau mau selamat, percayalah Yesus Kristus, maka engkau selamat. Seisi rumahmu pasti selamat. Haleluya. 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 Dan kepala penjara itu akhirnya membawa Paulus ke rumahnya dan memberikan hidangan kepada mereka yang terbaik. Dan kepala penjara dan seisi rumahnya akhirnya percaya Yesus. Dan satu orang ya dibaptis, dan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya kasih pesan semua kepada semua orang dimanapun Anda berada yang melihat saya, yang mendengar ucapan saya ini. Jangan kau takut karena jabatanmu dicopot. Jangan kau takut karena kau jatuh miskin. Jangan kau takut karena jabatanmu diambil. Tapi kalau kau percaya Yesus, kau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Haleluya. Saudara tahu banyak orang-orang kaya sekarang yang sekarang mereka mengeluh. Saya bertemu dengan ratusan orang yang bangkrut, makan aja susah. Sebenarnya mereka pingin kemari, cuma malu sama saudara. Iya, mereka pingin kemari. Alasan malu apa? Malu karena dulu dia kaya. Haleluya. Makanya saudara, lebih baiklah kita begini. Jadi kalau jatuh nggak bisa jatuh lagi, karena kita sudah paling rendah. Mau jatuh kemana kita ini? Tapi kalau kita tinggi, saudara,
Nah, sekarang coba tes naik ke jembatan ini. Nah, iya, sekarang di sini ya nggak takut jatuh. Lah. Nah, kalau di jembatan itu saya sambil joget pasti saya lihat kaki saya jatuh nggak? Jatuh nggak? Saudara, sekarang banyak orang-orang yang dulunya sombong hancur karena coronavirus. Bertobat mereka semua sekarang. Tapi mau kemari mereka malu. Sehingga mereka sembunyi-sembunyi di rumah keluarga-keluarga mereka. Bahkan banyak pejabat-pejabat pun yang sekarang sudah ketakutan. Makanya saudara, coronavirus ini sudah menghancurkan banyak negara, terlebih Indonesia. Salam sekarang bukan begini lagi. Begini. Kayak orang mau berantem. Haleluya. Kepala penjara ini saudara, dia takut kehilangan jabatannya. Dia takut kehilangan fasilitasnya. Dia takut kehilangan kekayaannya. Dia takut kehilangan semuanya. Mungkin dulu ini orang kikir, makanya orang-orang kikir. Waduh. Haleluya. Haleluya. Saya terus terang saudara, sebenarnya saya mau stop layanan kemari ya. Nah, saya bilang kalau kita nggak ditelepon, kita nggak usah ke sana. Hari Rabu Ibu Silsia telepon. Emang kami hari Rabu dia teleponnya. Memang kami saudara baru pulang pelayanan investigasi dari Solo. Ya katanya ada gereja dibeli dijadikan pesantren. Kami sudah masuk nol. Nggak ada, itu rumah doa biasa saja. Haleluya. Dan kami sudah investigasi ya, baru pulang dari sana. Berapa hari kemudian tibalah hari Rabu ya. Hari Rabu kemarin Ibu Silsia baru telepon, Pak jam berapa? Karena jalanan. Saya bilang, apa mereka masih butuh? Butuh Pak. Oh iya. Akhirnya langsunglah kami kumpulkan anak-anak yang siap melayani. Ayo kita melayani, ayo. Banyak orang ketemu saya di jalan, heran. Dia bilang, jadi Bapak melayani bawa anak-anak kecil ini? Iya, bukan bawa bodyguard. Enggak loh, Bapak ini kan udah banyak yang ngancam-ngancam. Emang ngancam kenapa? Biarin aja dia ngancam. Haleluya. Kalau di terminal Grogol dulu, di terminal Pulau Gadung, terminal Cilitan, itu kalau ada orang bilang, kubunuh kau, kubunuh, itu nggak jadi dibunuh. Pasti nggak dibunuh. Betul. Iya. Tapi kalau orang mau bunuh dia diam-diam gini. Kalau bilang kubunuh, jangan takut. Artinya pasti nggak dibunuh. Tapi kalau ada orang diam-diam dekatin saudara, hati-hati. Itu pembunuh bisa-bisa. Haleluya. Haleluya. Makanya mereka bilang, oh jadi Bapak bawa anak-anak doang? Iya. Saya nggak takut, saya punya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mana yang pakai kerudung kemarin kok nggak datang lagi deh? Haleluya. Pulang kampung. Haleluya. Saudara, jadi kita tidak perlu takut. Haleluya. 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 Tidak perlu khawatir. Haleluya. Haleluya. Uang kita tidak terhitung. Haleluya. Karena nggak ada yang mau dihitung. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Nggak ada yang mau dihitung. Haleluya. Kayaknya ini kayak kepingin terus ini kulihat. Iya, lanjut terus. Haleluya. 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 Udah kita tutup aja lah. Kita minum kopi. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita nggak perlu takut. Amin. Amin. Kita punya Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk. Kita doa. Ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Haleluya. Orang-orang yang di rumah mewah itu bahagia. Ternyata belum tentu bahagia mereka di rumah mewah. Tapi mereka ini bahagia, saudara. Luar biasa. Haleluya. 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 Luar biasa. Haleluya. Foto-foto. Ini saya. Udah Pak, kena air kali. Saudara, setelah makan nih, minum kopi. Ya. Ini kebetulan ada yang jual kopi.
di antara mereka ini ada yang jual kopi begitu. Nah. Masuk ke tadi ya? Kopi. Kopi satu-satu ya. Kalau dua bayar sendiri. Iya, satu-satu. Halangan itu, mungkin sarung lebih. Bisa melayani saudara. Ini saudara, nah, ini nggak biasa, ini like spesialis ya. Jadi karena kebetulan ada yang dagang kopi, jadi yang habis makan berminum kopi. Itu kasih nasi aja, biar intinya tuh bagi tujuan. Bapak makan dulu. Ya oke, makan. Udah jalannya, jalan sini. Ya, Pak putus. Sambil ngopi, habis ngopi kasih makan.